Video ini diperuntukkan hanya untuk yang berakal sehat saja. Yang akalnya kurang sehat, di skip dulu ya. Kalau memang yang ingin dipelajarinya, kalau memang yang ingin dikajinya, kalau memang yang ingin digalinya tentang keberadaan Allah, maka jangan sekali-kali mengusik tentang kenegatifan yang ada di dalam hati kita. Bukan di dalam kolbu ya, kolbu jelas keberadaan Allah ada di situ. Namun hati ada di hati yang terluar, di situ negatifnya yang luar biasa tingginya juga. Gangguannya di situ. Ya, karena gangguannya juga di situ juga. Nah, oleh karena itulah iblis itu sangat mudah sekali menggoda kolbu manusia. Jikalau manusianya masih punya keraguan, apalagi punya persekutuan yang lain. Saya masih mau menanyakan tentang ajaran Syekh Siti Jenar. Iya. Janganlah ragu dan janganlah menyekutukan, karena engkau adalah keberadaan Allah. Disebut imannya iman. Nah, itu dimaksud seperti apa itu? Nah, itu yang perlu dipahami dulu tentang menyekutukan. Nah, menyekutukan itu kan dari kesirikan yang dimiliki oleh manusia. Jadi satu demi satu kata yang ada di salah satu ajarannya itu tadi kita harus tahu dulu. Janganlah ragu dan jangan menyekutukan. Ragu itu kan sesuatu yang tidak pasti. Nah, kemudian menyekutukan, kita nggak boleh mempunyai kesirikan-kesirikan tertentu, atau kita tidak boleh menduakan Tuhan. Nah, ini arti dari kesirikan. Artinya juga kita tidak boleh punya sesembahan-sesembahan yang lain juga. Dan tidak boleh ada ketakutan-ketakutan yang lain juga. Selain kita menyembah dan selain kita takut hanya kepada Allah. Ini arti menyekutukan ini harus tahu dulu. Nah, jikalau manusia itu punya ketakutan-ketakutan yang lain selain takut kepada Allah, maka ini masih di dalam ranahnya penyekutuan atau kesirikan-kesirikan. Karena tanpa disadari, ini kan tanpa disadari ya. Tanpa disadari kita ini kadang-kadang itu masuk ke ranahnya musyrik itu tadi. Karena ada ketakutan-ketakutan yang lain selain kepada Allah. Nah, kalau kita mau jujur loh, Iya, betul. oh iya, nyatanya itu nggak punya duit aja takut ya. Iya kan? Nggak makan. Takut bagaimana besok makan apa misalnya. Ini misalnya. Jadi ketika kita masih punya ketakutan yang lain selain takut kepada Allah, maka kita ini masih masuk ke dalam golongannya orang-orang yang musyrik. Karena melakukan kesirikan itu apa? Nah, yang itu tadi di dalam salah satu wejangan Kanjeng Syekh Siti Jenar yang namanya ada persekutuan. Ya kan? Berarti kalau takut nggak punya duit kan bersekutu dengan duit. Iya kan? Atau mungkin takut dengan makhluk halus atau siluman. Atau yang lain lagi lah. Pokok yang berbau persekutuan selain kita takut dengan Allah, maka kita ini termasuk ke golongannya orang musyrik. Jadi ditegaskan bahwa salah satu ajaran Syekh Siti Jenar itu selain kita tidak boleh meragukannya, kita juga tidak boleh mempersekutukannya. Artinya kita jadi manusia tidak boleh masuk ke dalam golongannya orang musyrik. Ini penegasannya di situ itu. Terus bagaimana orang yang kadang-kadang emang mempunyai sifat dasar takut tuh? Nah, itu kan urusan masing-masing. Masing-masing. Ya, insya Allah kalau mengerti atau kalau belajar tentang hakikat-hakikat agama, ketakutan demi ketakutan itu perlahan namun pasti akan hilang juga. Ini arti dari jangan ragu dan jangan mensekutukan.
tadi yang disebut imannya iman itu. Nah, itu kan karena engkau. Nah, karena engkau. Jadi ditunjuk karena engkau adalah keberadaan Allah. Artinya apa? Artinya keberadaan Allah ini yang ada di dalam kolbu manusia. Jadi keberadaan Allah itu ada di dalam kolbu manusia. Masing-masing manusia kan punya kolbu. Nah, disitulah keberadaannya Allah. Makanya disebut jikalau manusia ini sudah tidak ragu, kemudian tidak ada sekutu-sekutu yang lain, artinya hanya takut adanya Allah atau takut kepada Allah ini, maka itu disebut imannya iman. Bukankah iman itu miliknya kolbu? Iya kan? Nah, ini di pertemuan yang sudah-sudah juga pernah ini saya kupas bahwa iman ini miliknya kolbu. Kalau yakin miliknya kepala ini loh, miliknya otak kita. Makanya yakin dan iman harus berjalan selaras. Kalau semua itu kita masukkan logika kita sendiri, nah akhirnya mengesampingkan iman, orangnya bisa jadi menjadi ateis. Kalau tidak bisa dipikir dengan akal sehat, dia nggak percaya, ya kan begitu jadi manusianya. Nah, kalau hanya menggunakan hati saja, artinya orang meninggalkan akal sehatnya. Nah, jadinya fanatik. Iya. Nah, jadi antara iman dan yakin harus berjalan seimbang atau berjalan selaras untuk memahami sebuah hakikat agama. Jadi penegasan yang disampaikan oleh Kanjeng Siti Jenar, janganlah ragu dan jangan menyekutukan, karena engkau adalah keberadaan Allah. Karena keberadaan Allah di dalam kolbu, maka itulah yang disebut imannya iman. Nah, sudah paham nggak? Paham. Nah, mungkin masih ada yang ditanya lagi. Ada lagi, Bang. Janganlah ragu dan janganlah menyekutukan, karena engkau adalah tempat manunggalnya Allah, disebut imannya tauhid. Nah, ini imannya tauhid lagi. Iya, ini imannya tauhid. Nah, janganlah ragu dan janganlah menyekutukan, kurang lebih yang tadi yang sudah saya terangkan itu. Tadi sudah bisa paham kan? Sudah paham. Nah, kemudian karena engkau adalah tempat menyatunya atau manunggalnya Allah. Tempat menyatu atau manunggalnya Allah ini kan ada di kolbu kita ini sendiri. Kenapa disebut imannya tauhid? Nah, kita harus mengerti tauhidnya dulu. Tauhid itu kan pengakuan seorang hamba kepada Tuhannya. Pengakuan yang seperti apa? Pengakuan bahwa Tuhan itu hanya satu, tidak dua, tidak tiga. Jadi tauhid itu pengakuan yang sangat mendasar. Pengakuan yang seperti apa? Pengakuan bahwa Allah itu atau Tuhan itu hanya satu yang ada di alam semesta ini. Nah, jadi inilah yang disebut imannya tauhid. Jadi tidak banyak Tuhan. Kalau Tuhan banyak, Tuhan takur, nah ini kan Tuhan. Iya. Makanya ditegaskan pula bahwa karena manusia ini tempat manunggalnya Allah yang ada di kolbu kita ini tentunya, dan hanya Allah yang ada di dalam kolbu kita, maka itu disebut imannya tauhid karena tunggal, karena hanya Allah yang ada di dalam kolbu kita. Nah, ini disebut imannya tauhid. Nah, mungkin apalagi yang mau ditanyakan yang ada kaitannya, sudah dua loh itu tadi ya. Sudah dua ajaran pendek-pendek tapi penegasan demi penegasan itu tentang kita nggak boleh ragu dan tidak boleh menyekutukannya itu tadi. Di sini diajarkan penegasan mulai. Iya. Nah, terus ini ada lagi. Janganlah ragu dan janganlah menyekutukan, ini sama lagi nih.
Iya. Karena engkau adalah sifatnya Allah, disebut imannya syahadat. Iman syahadat. Iya. Syahadat ini adalah penyaksian. Nah, karena kenapa engkau ini disebut sifatnya Allah? Bukankah Allah itu mempunyai 20 sifat? Iya kan? Iya. Nah, coba dikupas satu demi satu. Kalau dibuka atau dikupas satu demi satu, ini akan ketemu. Yang jelas sifatnya Allah adalah 20. Allah terdiri dari 99 asma. Wujudnya Allah seperti apa? Kita berbincang, kalau berbincang wujud itu ada 2 pembahasan. Yang pertama, wujud hasil ciptaannya Allah yang bisa kita lihat atau yang bisa kita buktikan. Ada barang, berarti kan ada yang menciptakan. Nah, pembahasan yang kedua adalah wujudnya Allah itu sendiri. Nah, kalau tentang wujud sebetulnya berat sebetulnya kan? Iya. Kalau kita hanya melihat bukti adanya Allah, ya bisa kita melihat ini bumi langit dan seisinya, ini kan bukti adanya Allah. Jadi itu juga masuk ranahnya wujud dari bukti adanya Allah. Nah, yang kedua adalah bukti atau wujud Allah itu sendiri itu seperti apa. Nah, itu sebetulnya secara pribadi bagi orang-orang yang sudah masuk ke dalam ranahnya hakikat, maka di dalam pencarian wujud ini tentunya akan benar-benar bisa membuktikannya. Nah, kemudian sifat kitam bako sampai 20 sifat yang ada di dalam 20 sifat wajib Allah itu ada di dalam diri manusia sebetulnya. Jadi kodrat, irodat, sama, baksor, nah ini sama. Basor sama basor, maha mendengar, maha melihat, iya kan? Wakholafatul hawadisi, tidak menyerupai dengan hasil ciptaannya kan? Nah, kemudian qiyamuhu binafsi, berdiri sendiri, tidak bergantung kepada siapapun. Nah, ini kan keberadaan Allah yang ada di dalam diri kita ini sebetulnya. Jadi ini mudah-mudahan tidak menimbulkan polemik juga. Yang dimaksud 20 sifat wajib Allah itu ada di dalam diri manusia. Nah, kenapa seperti itu? Dari penjelasan atau dari uraian Allah saja yang ada 99 asmanya, ini juga menyatu di dalam diri manusia. Maha pengasih, maha penyayang, maha melihat, maha mendengar, maha hidup, maha mandiri, dan sampai 99. Makanya juga di salah satu hadis qudsi mengatakan, jika engkau mencari Tuhanmu di luar dirimu, maka kamu akan semakin tersesat. Iya. Dan kitab yang sebenar-benarnya kitab yang abadi, kitab yang benar ada di dalam dirimu. Nah, ini Kanjeng Syekh Siti Jenar sebetulnya dari syahadat-syahadat atau ajaran-ajaran ini ya. Jadi penyaksian-penyaksian dan penegasan-penegasan ini sebetulnya jangan sampai kita itu meragukan penyatuan demi penyatuan diri manusia dengan zat-zat ilahiyah, sebetulnya seperti itu. Ini agak harus pelan-pelan untuk memahaminya. Gak bisa terburu-buru kita memikirkannya, karena pembahasan ini lumayan baru. Artinya belum banyak atau bahkan belum ada di zaman milenial ini yang mengupas tentang ini. Karena pemahaman yang berusaha disebarkan oleh Kanjeng Syekh Siti Jenar ini berlangsung di 650 tahunan yang lalu. Nah, kemudian ratusan tahun itu apa yang disampaikan oleh Kanjeng Syekh Siti Jenar itu banyak yang menolaknya, bahkan banyak yang menyesatkannya. Baru di tahun ini
Nah ini zaman berdua ini yang andil terbongkarnya kembali rahasia ajaran Kanjeng Syekh Siti Jenar kan. Iya. Makanya kalau ada kata yang memungkinkan menjadikan masalah di masyarakat kita, ini juga harus berusaha sabatasi. Makanya ya harus dimaklumi juga. Kenapa kadang-kadang ucapan saya ini agak terputus atau agak tidak lancar untuk menguraikannya, karena sambil memilih kata-kata yang tepat sehingga tidak membingungkan dan tidak bermakna ganda. Artinya ambigu kan? Iya. Jadi biar benar-benar bisa dipahami oleh siapa saja yang melihat apa yang kita obrolkan ini tadi. Berarti ini ada kaitannya semua, Pak ya? Imannya iman, imannya tauhid, imannya syahadat itu. Ada kaitannya. Dan semua berbincang yang tidak lepas dari apa yang ada di dalam diri kita masing-masing. Iya. Ya mungkin dari beberapa penegasan-penegasan Kanjeng Syekh Siti Jenar itu tadi masih ada yang ditanyakan. Janganlah ragu dan janganlah menyekutukan, karena engkau adalah kewaspadaan Allah. Disebut imannya ma'rifat. Nah ini imannya ma'rifat nih. Ini marifat. Nah ini ma'rifat nih. Ma'rifat ini kalau orang Jawa bilang ini penak di sawang meripat katanya. Jadi makrifat ini sebetulnya bukan sebuah pembelajaran, sebetulnya bukan. Jadi makrifat ini makom. Ya, makom itu tingkat kesolehan yang dimiliki oleh manusianya. Jadi jikalau manusianya itu sudah benar-benar bisa menyaksikan, sudah benar-benar membuktikan bahwa kebenaran demi kebenaran yang ada di dalam ajaran agama, baik syariat dan hakikat, dan sudah benar-benar membuktikan dan menyaksikannya, maka manusianya ini disebut ma'rifat. Iya. Nah, jadi penegasan-penegasan atau ajaran-ajaran beberapa yang saya sebutkan tadi, kalau memang benar-benar sudah dipraktekkan betul, dipahami betul, kemudian dibuktikan betul, maka manusianya akan menjadi golongan orang-orang yang punya makom ma'rifat. Ya sudah makom, kalau ma'rifat itu manusianya sudah. Jadi sudah mengerti betul tentang keberadaan Allah, tentang penyatuan Allah juga, 20 sifat juga bisa merasakan dan bisa tahu makna yang sebenarnya 20 sifat itu keberadaannya di mana. Nah ini disebut manusianya sudah bermakom ma'rifat. Ya. Ini saya lanjutkan kawan. Cukup di 4 ajaran itu saja dulu. Ya mungkin di ajaran yang berikutnya bisa kita bisa kita lanjutkan ke perbincangan selanjutnya. Karena dari 4 ajaran itu tadi perlu penegasan kembali sih. Jadi artinya jangan sampai lah, ini saya ulang lagi bahwa jangan sampai kita meragukan penyatuan demi penyatuan yang ada di dalam diri kita ini. Yang kebetulan sampean berdua ini kan ingin tahu lebih. Artinya jika ingin tahu lebih, yang namanya keraguan dan persekutuan tentang penyatuan yang ada di dalam diri kita itu harus benar-benar kita membuang jauh-jauh yang namanya keraguan dan kesirikan-kesirikan yang masih ada di dalam diri kita. Kalau kita sudah bisa menghilangkan keraguan dan menghilangkan juga persekutuan-persekutuan yang lain, ya kan? Nah, ini baru kita punya cukup syarat untuk bisa memahami apa yang disampaikan oleh Kanjeng Syekh Siti Jenar. Ya mungkin dari bahasa itu mungkin takutnya ada sisipan-sisipan aura negatif mungkin ya. Nah, bisa jadi begitu karena manusia itu juga bergantung kepada segumpal daging. Iya itu. Bila mana daging itu baik, maka manusianya akan menjadi baik. Ya. Tapi segumpal daging itu jikalau buruk, maka
manusia ini juga akan menjadi buruk. Segumpal daging itu apa? Hati. Nah, hati yang kita miliki. Nah, sekarang pertanyaannya seperti ini. Hati itu di mana? Iya. Iya kan? Iya. Hati itu di dalam diri kita loh. Iya. Dan di relung hati yang paling dalam itu kolbu. Iya. Sedangkan kolbu ini tempat penyatuannya Allah. Yang di dalam kolbu, yang di relung hati kita yang paling dalam adalah Baitullahu. Tempatnya Allah bersemayam. Di luar hati kita itu penentu diri kita juga. Segumpal daging itu kalau buruk, kita juga buruk. Ujung kaki sampai ujung rambut sampai ujung kaki ikut buruk semua. Yang dibilang budi kemarin tuh ya. Iya. Nah, itu ada kaitannya dengan budi. Makanya harus jeli juga ini. Jadi harus jeli untuk memahami. Jadi di dalam hati kita ini ada dua muatan yang sama-sama besarnya. Yang di relung hati kita yang paling dalam, Baitullahu atau bersemayamnya Allah, berada di dalam kalbu kita, positif kelas tinggi. Dan kita harus berkiblat ke sana. Iya, iya. Nah, di luar hati kita, artinya di luar lerung hati yang paling dalam ini, yang paling dalam ya, hati yang paling luar ini bersemayamnya negatif kelas tinggi juga. Dan disitulah sebetulnya bersemayamnya iblis. Iya, iya. Karena kenegatifan yang luar biasa. Makanya juga beliau jangan sampai ada keraguan-keraguan. Makanya jangan sampai ada keraguan-keraguan. Kalau memang yang ingin dipelajarinya, kalau memang yang ingin dikajinya, kalau memang yang ingin digalinya tentang keberadaan Allah, maka jangan sekali-kali mengusik tentang kenegatifan yang ada di dalam hati kita, bukan di dalam kolbu ya. Kolbu jelas keberadaan Allah ada di situ. Namun hati ada di hati yang terluar, di situ negatifnya yang luar biasa tingginya juga. Gangguannya di situ. Ya, karena gangguannya juga di situ juga. Nah, oleh karena itulah iblis itu sangat mudah sekali menggoda kolbu manusia. Jikalau manusianya masih punya keraguan, apalagi punya persekutuan yang lain. Nah, ini yang perlu dihati-hati di dalam memaknainya. Ya, mudah-mudahan khususnya sampean berdua yang secara langsung ngobrol sama saya ini, umumnya kepada siapapun yang melihat apa yang kita obrolkan ini bisa memahami, kemudian bisa benar-benar melaksanakan juga. Iya. Sehingga di dalam penggalian atau pencarian ilmu yang mengarah ke hakikat yang sebenarnya bisa sedikit mendapat pencerahan. Dan mudah-mudahan juga apa yang saya sampaikan ini tidak menimbulkan polemik yang berlebihan. Kritik dan saran tentunya tetap saya harapkan dan saya terima dengan lapang dada. Dan sebaik-baiknya kritik harus ada solusi atau harus ada pembanding pengetahuan yang bagus juga. Artinya jangan hanya mengkritik, jangan hanya menghujat tanpa ada solusi yang baik. Ya, ayolah kita berpikir sehat dan ayolah kita tahu citra diri kita masing-masing. Artinya ketika menilai, kalau bukan ranahnya atau bukan keahliannya, kita harus tahu diri. Jadi jangan sampai ada istilah wong tukang batu kok menilai kinerjanya tukang mesin. Nah, ini kan dua terapan yang berbeda. Iya. Cukup di sini saja dulu. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kelangsungan hidup kita di hari ini dan selanjutnya. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin.